Mengabdi pada negara dan siap melayani masyarakat sudah menjadi tekad anggota Polri. Suka duka anggota polisi berpangkat rendah adalah tantangan yang harus dihadapi. Namun bagaimana potret kehidupan polisi berpangkat rendah di Malang, Jawa Timur yang selalu bertugas dengan sepeda kumbangnya? Dan bagaimana pula sosok seorang anggota polisi Jakarta Timur yang menjadi guru demi mencukupi kebutuhan hidup keluarganya? Simak fenomena berikut ini. Beginilah kegiatan sehari-hari Seladi 48 tahun, anggota Satuan Lalu Lintas Polresta Malang, Jawa Timur. Pria yang jadi polisi sejak tahun 1978 ini setia mengendarai sepeda kumbang saat pergi dan pulang dinas. Bribtu Seladi tidak merasa gengsi atau rendah diri dengan kendaraan kesayangannya itu, meski teman sejawatnya mengendarai mobil atau sepeda motor sekalipun. Seladi justru mengaku bahagia dalam kesederhanaannya. Seladi yang sudah mengabdi di kepolisian hampir 30 tahun, ternyata juga belum memiliki rumah sendiri. Tempat tinggalnya di Jalan Gadang, Gang 6, Kota Malang, bukan rumahnya sendiri, melainkan rumah mertua. Saya memang apa adanya, kalau memang bisa beli sebelum nitip juga mau. Kalau belum mempunyai beli yang pas-pasan. Oh gitu. Nah, ya. Dan saya ini nggak mau buat lah. Saya ingin cari ketenangan batin. Sesampainya di kantornya, ia mengganti sepeda kumbang dengan sepeda gunung menuju pos jaga di jalan raya untuk mengatur lalu lintas. Bribtu Seladi mengaku sering mendapat godaan suap dari pelanggar lalu lintas. Meski kondisi hidupnya pas-pasan, bapak 3 anak ini selalu menolaknya mentah-mentah. Begitu pula saat membantu pengurusan SIM, tak jarang ia disodori sejumlah uang agar memudahkan seseorang lulus ujian SIM. Namun semua godaan itu ia tepis. Sosok polisi sederhana juga dapat kita temui di Jakarta. Yon Darwadi, laki-laki parubaya ini bersiap pergi berdinas dengan diiringi semangat dan doa keluarganya. Dari rumahnya di kawasan Pulau Gadung, Jakarta Timur, ia mengendarai motor dinas menyusuri kota Jakarta. Polisi berpangkat brigadir ini sudah siap untuk mengatur lalu lintas. Di perempatan Duren 3 Jakarta Selatan inilah ia setiap hari bergelut dengan kepadatan kendaraan bermotor. Meski sudah berumur, namun ia tetap bersemangat mengatur lalu lintas. Karir sebagai polisi sudah dilakoninya selama 26 tahun dengan penuh lika-liku. Pertama kali menjadi polisi, ia bahkan pernah mendapat gaji yang sangat minim. Namun kondisi itu tidak membuatnya pupus harapan untuk berjuang hidup di kota metropolitan. Meski ia berpangkat prada ketika itu, namun semangat untuk sekolah terus dijalaninya. Ia bahkan lulus sarjana keguruan pada tahun 1990 dan langsung mengajar di sekolah kejuruan di kawasan Semper, Jakarta Utara hingga kini. Pekerjaan mulia ini dilakoninya usai ia berdinas. Tapi saya prinsip namanya tugas pokok, nanti saya enggak, insya Allah enggak pernah ketinggalan saya. Selalu saya ikut. Kalau seandainya ini berbenturan antara dinas dengan mengajar, nah saya pilih dulu dinas, dan mengajar saya pamit izin sama kepala sekolah. Pengabdian, kerja keras, dan keinginan untuk maju menjadi bagian hidup dari Bribtu Seladi dan Brigadir Yon Darwadi.
Sebagai anggota Polri, mereka berharap polisi-polisi generasi berikutnya semakin maju, profesional, dan menjadi mitra masyarakat. Lintas Pagi segera kembali dengan sejumlah laporan mancanegara, di antaranya cara mudah belajar bermain gitar bagi Anda peminat musik. AFC Asian Cup 2007 segera di RCTI. Pemirsa, Hari Bayangkara yang diperingati hari ini, 1 Juli 2007, mengambil tema Polisi Mitra Masyarakat. Namun benarkah tema tersebut sesuai dengan kenyataan di lapangan? Kami ajak Anda melihat sisi hitam dan putih kepolisian. Polisi Mitra Masyarakat. Itulah slogan yang kerap kali didengungkan Kepolisian Republik Indonesia. Namun sayangnya, hingga kini slogan itu masih jauh panggang dari api. Lihat saja apa yang dilakukan oknum polisi di Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara. Pungutan liar atau pungli sudah menjadi rahasia umum. Bahkan oknum polisi ini dengan terang-terangan melakukan aksinya tepat di depan pos kepolisian. Oknum polisi memungut pungli dari supir truk dan bis yang melintas di Jalan Willem Iskandar, Panyambungan. Para supir ditarik pungutan Rp2.000 hingga Rp5.000 sekali jalan, tergantung berat kendaraan dan jenis barang yang diangkut. Polisi pengayom dan pelindung masyarakat. Akankah slogan ini menjadi kenyataan? Namun berbeda dengan profil seorang polisi di Malang, Jawa Timur. Slogan polisi pengayom dan pelindung masyarakat nampaknya cocok bagi Bribtu Seladi, anggota Satlantas Polresta Malang, Jawa Timur, yang mengabdi di kepolisian hampir 30 tahun. Bandingkan saja, di saat rekan sejawatnya sudah mengendarai mobil atau sepeda motor, Bribtu Seladi masih mengendarai sepeda kumbang untuk berangkat dan pulang kerja. Sementara saat bertugas, Bribtu Seladi mengandalkan sepeda gunung pemberian Kapolresta Malang. Polisi jujur ini mengaku sering ditawari sejumlah uang oleh warga yang melanggar lalu lintas. Saya arahkan, saya peringatkan, kemudian 1 kali, 2 kali saya peringatkan, saya tercatat nomor-nomor itu. Saya tiap hari ada di jalan. Kalau melanggar lagi baru saya beri tindakan setelah saya peringatkan. Walaupun dia mengiming-iming punya memancing-mancing saya. Mancing-mancing uang ya? Untuk nyogok, untuk mengasih uang rokok, tetap satu. Bribtu Seladi mengakui dirinya sering dicemooh akibat berbuat jujur. Namun baginya, hidup sederhana dengan mengandalkan uang gaji yang halal adalah kebahagiaan yang tak ternilai harganya. Ahmad Hussein Lubis dan Muhammad Zen melaporkan. Anak-anak di Magetan punya mainan unik yang pastinya tidak ada di toko manapun. Nantikan laporan sesaat lagi di Seputar Indonesia. Assalamualaikum. Bapak masuk.
Bun. Ya, ayang. Ini yang salah enggak? Hati.
kepolisian sejak tahun berapa? 78. 78 ya? 78. 78 berarti sampai sekarang udah berapa tahun? Sampai 30 tahun. Hampir 30 tahun. 30. Ya 30 tahun oke. Oh, oke. Tapi kok selama ini masih pakai sepeda kumbang?
Teman-teman yang lain gimana Pak? Nah, ngeten. Saya memang apa adanya. Kalau memang belum bisa beli, suruh nitip juga mau. Kalau belum mempunyai beli yang uang kontan. Oh gitu. Nah, ya. Dan saya ini nggak mau ruwet lah. Ya. Saya ingin cari ketenangan batin. Oh gitu ya. Saya nggak malu walaupun pakai sepeda panjang. Memang nyatanya belum bisa beli. Tapi nanti lama-kelamaan kalau memang tidak ada rezeki ya, insya Allah ya beli. Ya walaupun jelek-jelek. Tapi tawaran kredit ada Pak ya? Nah, gini ceritanya. Saya pernah kredit. Ya. Nah, pernah kredit. Sebelumnya saya sudah nggak mau karena anak saya minta ya untuk menyenangkan anak nyoba. Tapi sebelumnya sudah ngomong sama istri saya. Nanti kalau ada lambatnya, ini saya kembalikan aja daripada ruwet. Ternyata benar. 2 bulan kurang 2 hari ada orang yang penagihan ke rumah saya. Kemudian setelah itu peringatkan saya, Bapak kok bisa lambat ya untuk dengan keluarga. Begitu orangnya keluar dari rumah pamit, langsung sepeda motor itu semuanya lengkap sama helmnya, jaket saya kembalikan ke IBM. Mana ini? Oh iya, ke dealernya ya? Dealernya langsung. Jadi walaupun saya kembalikan, saya ikhlas. Jadi tidak ada untuk saya minta kembali, minta nuntut ini dan itu ke dealernya, enggak. Memang sudah ikhlas. Memang kan Pak, dari segi gaji murni Pak ya? Iya. Itu untuk nyetil memang masih repot Pak ya? Enggak cukup. Enggak cukup Pak ya? Enggak cukup. Oh, kenapa Pak? Karena gajian saya kan barusan saya pinjamkan, ya sudah hampir 1 tahun lebih. Sebelumnya memang gajian saya memang kurang. Karena apa? Rencana gini, ini tak cerita nopo no. Iya. Ya. Saya dulu pernah bisnis ya? Ya jualan sepatu, ya jualan sepatu. Kemudian elektro. Ya. Sedangkan itu pun saya nyoba bisnis itu uang dari koperasi yang saya jalankan uang koperasi. Ya. Setelah dari uang koperasi ini ada, kemudian untuk melayani teman-teman saya, angsuran itu ya. Tapi uang itu saya kembalikan koperasi, kalau sudah dapat saya anjurkan dari koperasi. Kemudian melayani orang luar. Setelah orang luar itu banyak ngambil 1 kali, 2 kali, 3 kali, amblas. Gitu loh ya. Ya kali orang ya. Nah iya, ya kali orang itu. Tapi saya ikhlas, nggak saya cari, nggak saya itu ratusan juta itu. Oh gitu ya. Iya. Jadi uangnya koperasi. Nah, disangka saya ini kaya. Padahal yang modali saya ini koperasi. Bisa ditanya itu koperasi. Iya. Gitu loh. Iya. Dan dengan adanya itu, saya punya sepeda motor Yamaha bebek tahun 76. Iya. Itu saya jual untuk buat nyarutanya nggak cukup. Oh gitu. Nah, ternyata gajian saya dipotong sampai habis. Itu pun walaupun habis, saya nggak pernah macem-macem. Jadi saya gali, ternyata apakah ini cobaan dari Yang Maha Kuasa? Ternyata saya ini tiap hari mana aja kesalahan saya apa itu. Kemudian walaupun demikian saya nggak macem-macem. Ini cobaan dari Yang Maha Kuasa. Waktu itu tahun berapa Pak? Pas kejadian habis itu? Tahun 89 kejadian itu. Sampai gitu ya. Jadi sampai sekarang juga potongan masih ada Pak? Iya, ya ini sudah agak ringan, kemudian kurang 2 juta atau berapa ya. Terus saya pinjaman lagi karena istri saya, Pak, ini kan awalnya ngaring memperbaiki aja, butuh modal untuk membiayai memperbaiki rumah. Sedangkan rumah itu kan punya mertua saya nggak punya rumah. Ya sudahlah, pinjam ke koperasi. Jadi sebentar ini yang ditinggali rumah mertua Pak? Mertua. Saya nggak punya. Tapi yang bangun Pak tadi gitu ya? Saya memperbaiki aja. Ya, tengah jadi gitu ya, bisa pinjamkan uang lagi. Makanya bisa potongan tinggal 1 juta berapa gitu loh ya. Itu pun kan nggak cukup. Tapi walaupun itu saya nggak kepingin larinya macam-macam.
Saya ingin apa adanya, saya lakukan apa adanya. Saya sebagai polisi jangan sampai ya saya itu berbuat yang macam-macam. Ya, misalnya saya ke utara ya ke utara, timur. Kalau memang banyak ya banyak misalnya itu banyak yang seperti itu. Oh iya. Tapi saya mohon maaf. Iya. Tapi oh, jadi di lalu lintas itu kan kadang-kadang ada godaan Pak. Mungkin orang yang mau kena tilang terus berusaha ngasih gitu. Gimana Pak selama ini ya. Pengalaman Pak Seladi? Ini kalau ada orang yang melanggar seperti ini pengamanan malam pagi atau sore itu selalu saya peringatkan. Oh, gitu. Saya arahkan. Saya peringatkan. Kemudian 1 kali 2 kali saya peringatkan, saya tercatat nomor-nomor itu. Saya tiap hari ada di jalan. Kalau melanggar lagi baru saya beri tindakan setelah saya peringatkan. Walaupun dia mengiming-iming punya memancing-mancing saya, mancing uang ya, untuk nyogok, untuk ngasih uang rokok, tetap saya tolak. Oh gitu Pak ya. Dengan tolakan saya ini nggak langsung saya tolak. Mohon maaf, saudara ini sudah melanggar, akuilah kesalahan. Begitu kan. Jadi daripada sampai seperti ini, lebih baik sampai ke pengadilan. Biar tahu caranya bagaimana, untuk sidangnya bagaimana, berapa di sana. Tapi yang berusaha nyogok juga ada aja Pak sebenarnya. Malah mengucapkan terima kasih. Oh gitu. Terima kasih Pak atas caranya. Jangankan seperti orang yang ditilang, saya di bagian teori praktek banyak orang yang minta lulus ke saya. Oh iya, dengan ngasih imbalan tertentu ya. Banyak yang minta lulus, mau ngasih, ada yang 50.000, ada yang 25, ada yang 10, macam-macam. Iya. Tapi dia sarankan ngulangi aja, sampean nggak usah lulus, nggak usah sampean kemudian cari jalan keluar. Ya, tolong ulangi 1 kali, 2 kali, 3 kali. Kalau memang betul-betul sampean mampu 3 kali, salah sedikit, insya Allah sabar. Kalau berikan maksa kepada saya, kasih rezeki itu tadi, itu saya sarankan, tolong ini dikasihkan atim piatu. Oh gitu. Masukkan masjid. Silakan. Jadi ini amal sampean. Ini demi Allah ini ya. Iya. Ini yang Maha Kuasa yang tahu. Ini saya nggak ngarang. Ini apa sih? Bahkan ada yang kolektif sebelum menjalankan prakteknya itu dikoordinir sama orang-orang ini yang mau ujian. Iya. Pernah 500.000 total itu. Orang 19 kan. 19. Oh iya. Ya. Kasihkan saya Pak, mohon bantuannya sampaikan supaya bisa lancar Pak. Langsung saya tolong kembalikan uangnya masing-masing. Tetap saya uji. Kalau memang sampai nggak bisa ya yang jelas nggak sebutkan. Nanti kalau yang bisa ya sama. Jadi yang nggak lulus 1 kali 2 kali, insya Allah saya bantu. Tolong ini kasihkan siapa yang mau. Oh gitu. Nah, gitu. Jadi kembalikan. Kalau sampai memang betul-betul ikhlas, tolong ya bawa aja. Akhir-akhir banyak. Jangan ngasih saya. Jangan. Insya Allah nanti kalau memang kesalahan sedikit 1, 2 sabar, saya loloskan. Tapi nampaknya polisi yang jujur seperti Pak Seladi ini belakangan ini agak langka Pak. Ya ini Pak. Kalau saya tergantung orangnya. Tapi kalau sesuai dengan baju saya ingin Pak, ya masyarakat itu biar polisi itu seperti ini, gitu loh. Nah, saya ini inginnya memberi contoh kepada masyarakat ini. Ya, memberi contoh. Memang apa yang saya jalankan ya memang tiap hari ya demikian, gitu loh Pak. Nah, kemudian dengan adanya itu saya tenang, kepinginnya Pak ya. Walaupun saya itu ada kesulitan apa, ada jalan keluarnya. Oh gitu. Gitu loh Pak ya. Ketenangan batin Pak. Lebih tenang batinnya Pak. Jadi saya nggak yuyun Pak. Mohon maaf ini. Bukan langsung munafik, nggak mau rezeki enggak. Iya. Ya Pak ya. Ingin saya ketenangan batin, keluarga saya sehat, itulah alhamdulillah. Ya ada yang dimakan cukup. Pak, gitu tapi dengan teman-teman yang maaf kadang-kadang mungkin mau nerima, teman-teman polisi yang mau nerima itu kadang-kadang disindir nggak Pak? Nah, ya namanya oknum ya, manusia pikirnya lain-lain. Gitu Pak ya, lain. Ada yang senang, ada yang tidak pro kontra.
bagi yang mengetahui kehidupan saya, insya Allah orang itu memuji baik. Iya, iya. Bagi orang-orang oknum yang kira-kira nggak senang ke saya, katanya cari perhatian, cari sensasi, cari macam-macam. Ya, tapi yang tahu semuanya yang Maha Kuasa. Gusti Allah ini nggak sare. Segala perbuatan saya yang tahu yang Maha Kuasa, karena manusia bisanya melihat, mendengar, mengucap. Belum tentu yang diucapkan benar, belum tentu yang dilihat benar, baik-baik, yang didengar bagus. Yang tahu yang Maha Kuasa, semua saya serahkan kepada yang Maha Kuasa. Jadi kalau misalnya ada teman saya yang hina saya cukup alhamdulillah, itu saudara saya. Bukan malah saya marah, diketawakan orang marah, ya, alhamdulillah. Karena semuanya besok yang diciptakan sama yang Maha Kuasa di dunia itu satu wadah sama saya. Tidak ada besok kalau mati itu ada di atas, pasti di bawah semua, di bumi. Itu yang prinsip saya. Walaupun ada pengejekan, bagaimana saya harus mengucapkan terima kasih. Itu saudara saya, ingat pada saya. Bagus itu, Pak. Oke. Mungkin ada himbauan, Pak, untuk Hari Polisi besok itu, Pak? Ya, kalau saya secara pribadi, ya ikut bayangkari yang hari ulang tahun polisi yang ke-61. Saya juga mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Sampai saat ini saya masih bisa menjalankan tugas sesuai prosedur. Itu yang saya harapkan, iman saya kuat, tidak sampai kena gangguan lain-lain. Mungkin lain-lain ini bisa diterjemahkan buahnya itu. Ya, mudah-mudahan dengan adanya kegiatan saya sudah tahun sekian sampai tahun sekian ini, sampai tahun 2007 ini, ya mudah-mudahan polisi keseluruhan kami harap sesuai program dari Bapak Kapolri dan melalui Bapak Kapolda dan Kapolwil, sesuai untuk perjalanan polisi, kegiatan sesuai prosedur, pengayom, ya, pengabdian, pelayanan. Jadi mengayomi, ya, melindungi dan mengayomi. Jadi saya menghimbau kepada, mohon maaf pada rekan-rekan saya, kalau bisa bantuannya, inilah yang saya kerjakan tiap hari sesuai apa yang saya jalankan. Mungkin terakhir, Pak, Pak sebenarnya punya cita-cita nggak? Pengen punya sepeda motor dan rumah sendiri misalnya? Ya, cita-cita ada, Pak. Yang jelas namanya manusia. Inginnya kepingin beli sepeda motor, inginnya beli. Tapi kenapa kita cita-cita itu nggak bisa dilaksanakan kalau misalnya ada? Tapi karena belum mampu, dalam arti belum bisa untuk membeli itu, kenapa kita harus moyo-moyo, Pak, ya? Jadi gitu loh. Kenapa kita harus susah cari utangan, cari? Ya ingin aja. Ya mudah-mudahan nanti kalau saya memang dapat rezeki, ya jelek-jelek ya. Sedangkan ini aja saya dikasih sepeda panjang sama Bapak Kapolres, Pak Erwin. Ya. Ini pun juga membantu saya, alhamdulillah. Yang Maha Kuasa memberi rezeki melalui Pak Win. Ya. Ini sepeda panjang, saya mengucapkan terima kasih pada Pak Seladi. Saya merasa simpati, demikian orangnya. Saya ngasih kemenangan, iya. Ini ngasih kemenangan ini. Iya, beliau kan membeda ya? Iya. Iya, terima kasih banyak, Mas. Mohon maaf kalau mungkin